Hello AWN team dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif WN. Oke ya AWN timku semuanya, bagaimana nih kabar ya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaannya baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dimudahkan hari-hari yang kalian jalankan, dan jangan lupa juga untuk tersenyum ya, karena senyum itu akan memberikan sebuah semangat kepada orang lain begitu. Oke ya, sesuai judulnya ini cukup sangat-sangat panas sekali ya, sangat-sangat bikin emosional, tapi kita santai aja karena di sini Alif Wen ingin ngajak kayak ngobrol-ngobrol santai aja lah, kita kayak sambil sharing-sharing begitulah ya. Jadi di sini tuh beberapa jam yang lalu pas gua membuka Instagram, di postingannya Airuben tuh kayak memposting mengenai sebuah berita dari media gitulah ya, yang memberitakan mengenai veteran-veteran Putra Onsu yang sangat-sangat tidak baik, yang sangat-sangat hoax lah ya. Ini benar-benar bikin Ayah Ruben geram ya, sampai-sampai Ayah Ruben memposting di Instagramnya. Nah, gua sih berpikir seperti ini ya. Ini kita sambil kayak ngobrol-ngobrol santuy aja ya. Kalau misalkan nanti di pembicaraan gua ada kesalahan atau ada kekeliruan, bisa kalian koreksi di kolom komentar di bawah. Jadi kita sambil santai-santai aja ya. Nah, kalau menurut gua nih ya, ketika Ayah Ruben udah bersuara, udah memposting, udah kayak bergerak, itu tandanya masalah tersebut itu bukan masalah yang remeh ya, itu sangat-sangat besar sekali masalahnya ya, karena ini udah Ayah Ruben yang bergerak, yang melakukan lah ya, karena selaku kepala keluarga ya pasti nggak mau dong kalau anggota keluarganya itu ada yang disenggol, ada yang kayak dijelek-jelekin, pasti nggak bakal mau lah ya. Maka dari itu di sini Ayah Ruben bergerak dan bersuara ya. Jadi langsung aja kita bakal cek aja ke Instagram ya biar lebih lanjutnya. Dan buat para BSP juga nih yang baru berkunjung ke channel Alif Friends, akan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Di sini juga gua kayak ingin berpendapat juga ya mengenai kasus ini ya, karena ini lumayan juga lah buat gua bersuara juga, karena gue tuh paling suka banget ya ketika misalkan ada masalah apapun itu yang mengenai veteran peto, gue tuh kayak ingin berpendapat juga gitu loh. Karena kenapa? Karena ya gua mengakui gitu loh, kalau di channel gue ini kan banyak juga kan BSB-nya. Jadi gue tuh kayak pengen bersuara juga, berpendapat juga, ingin meluruskan juga gitu loh ya. Bukan berarti dengan adanya masalah tuh gue seneng, enggak. Gue tuh kayak ingin, gue tuh punya punya rasa dukung juga gitu loh kepada veteran juga, karena ya gue juga udah lama banget lah untuk ngerasain veteran peto ya, dari dulu banget gitu loh. Jadi ketika ada veteran disenggol atau apapun itu tuh kayak gue tuh kayak merasa pengen membelanya gitu loh. Tapi gue berpendapat yang benar-benar untuk menetralkan ya, biar kalian juga tuh belajar juga dari masalah ini. Bukan berarti dengan adanya masalah tuh gue ingin kayak membakar-bakar, bukan. Gue tuh ingin lebih kayak ada ilmunya gitu loh di video ini gitu loh. Jadi biar kalian tuh nggak sia-sia gitu. Yaudah, langsung aja kita masuk ke postingannya Ayah Ruben di Instagram ya. Let's go. Oke BXB ya, dan ini postingan dari Ayah Ruben ya. Tuh 9 jam yang lalu ya, di situ keterangannya. Oke, jadi di sini kita baca caption dari Ayah Ruben dulu ya. Tidakkah ada kata yang lebih baik lagi untuk menjadi daya tarik pembacanya? Slide pertama menjelaskan mengenai segera berakhir, di sini di garis bawah ya. Sedangkan slide kedua di sini masa berlaku yang digaris bawahi. Bisakah gunakan kata-kata dengan baik sebagai media untuk menyampaikan berita? Saya sebagai orang yang diberitakan tidak ada kita wawancara sebelumnya ya. Ini semua beritanya dari tayangan-tayangan konten yang dibuat. Semoga yang membuat berita ini sehat selalu dan bisa lebih baik lagi ya. No, bayangkan saja di sini Ayah Ruben sekali lagi sudah bersuara ya, sudah memposting mengenai media berita ini, namanya tuh Grid Star. Oke, nanti kita cari ya Grid Star ya, kita telusuri lebih dalam lah ya, apakah benar-benar memberitakan mengenai ini. Dan yang pasti sih kalau menurut gue sih udah pasti benar lah ya, karena di sini kan pasti Ayah Ruben dapat dari banyak orang-orang lah mengenai sumber-sumber ya. Nanti kita pokoknya cek aja ke web berita Grid Star. Oke, di sini yang harus gue baca dulu tuh mengenai postingan ya. Hak asuh Ruben Onsu segera berakhir. Veteran Peto sedih saat berulang tahun gegara hal ini. Begini nasib anak sambung Sarwenda. Oke, itu saat pertama. Sedangkan saat keduanya itu di sini mengenai sebagai anak asuh rupanya masa berlaku untuk hidup bersama Ruben Onsu dan Sarwenda tinggal setahun lagi. Jadi di sini menggiring sebuah opini yang berbahaya ya. Jadi publik, orang-orang umum yang tadinya menganggap keluarganya
Ruben Onsu itu kayak baik-baik aja, ya kayak netral-netral aja. Jadi dengan ada berita seperti ini tuh pasti langsung kayak berpikiran jelek gitu loh ya. Aduh, di sini ada kata segera berakhir. Ini sebenarnya bisa jadi apa ya? Tamparan keras juga buat veterannya juga gitu loh, ketika misalkan veteran baca berita ini terus veteran membacakan judulnya kayak hak asuh Ruben Onsu segera berakhir, itu wow, gimana gitu ya nasibnya Onyo gitu ya ketika membaca kalimat segera berakhir terus masa berlaku, seakan-akan kayak apa ya, kayak ngontrak gitu loh, kayak ngontrak sebuah rumah atau ruko gitu. Ini berita kok semakin kesini kok semakin parah ya. Gue juga suka bingung sih ya sama berita-berita di Indonesia ya, kayak mohon maaf ya gue sebut kayak Tribun News kayak gitu tuh. Kalau menginfokan sebuah berita tuh gue yakin, gue tahu mereka mungkin mau cari rating, mau cari masa biar apa beritanya tuh dikenal, dilirik sama pembaca. Tapi menurut gue sih nggak gitu caranya gitu loh. Itu malahan membuat sebuah opini yang tadinya nggak harus negatif jadi negatif gitu loh. Ya mungkin kalau baik lagi untuk nyari pasar, oke lah nyari pasar, tapi masa sih nyari pasar harus membohongi pembacanya gitu loh. Jadi ini orang-orang umum nih ketika nanti membaca berita seperti ini langsung berpikiran, aduh veteran mau habis nih jadi anaknya Ruben, wah pasti gini tuh kan, jadi jelek lagi. Aduh, miris ya. Coba kita baca ya beberapa komentar di postingan Ayah Ruben ya. Demi cuan doang, yaps, gue sangat setuju sekali ya. Pasti nggak jauh dari keuangan lah ya, seperti inilah ya. Ya gitulah ya, namanya juga berita, dia menyebarkan informasi supaya dibaca, supaya laku ya. Dia sebisa mungkin buat kayak clickbait gitu loh. Aduh, miris sekali sih ini ya. Segitu ya media mencari daya tarik orang untuk membaca, sampai segala cara dibuat. Astagfirullah, yang sabar dan semangat ayah. Yap, benar sekali ya. Itu mirisnya sekali ya untuk di Indonesia gitu loh. Itu banyak sekali lah nggak kejadian mengenai ini juga, banyak lah. Mau apapun itu bidangnya gitu loh, sebisa mungkin berita tuh selalu kayak membohongi para pembacanya gitu ya. Jadi nggak apa ya, nggak kaget sih ya kalau warga Indonesia tuh banyak kena hoax gitu ya, banyak kena berita-berita bohong gitu loh. Yang bahayanya sih orang-orang yang kalangan tua ya. Kenapa gue bilang kalangan tua? Karena kalangan orang-orang tua kayak ibu-ibu gitu contohnya ya, itu paling gampang sekali dikenakan berita-berita hoax seperti ini. Mungkin kalau anak-anak milenial ya, anak-anak umur yang 18 sampai 25 mungkin masih bisa lah ya kayak menelaah atau mencari lagi mengenai kebenarannya. Tapi kalau udah umur-umur yang 30 ke atas, 40 yang udah kayak emak-emak gitulah ya, itu udah pasti dia langsung mudah percaya aja gitu loh, dan dia langsung kayak nyebarin gosip-gosipnya ke tetangga-tetangganya, ke kumpulan-kumpulannya gitu loh. Mungkin kalau milenial sekali lagi dia nggak akan mudah terpengaruh gitu, cuman kan kalau seperti ini terus dikonsumsinya, dibuatnya, diproduksinya, ya bahaya juga lah buat generasi kita gitu loh ya. Aduh, mengerikan sekali ya. Sabar ya, orang baik selalu banyak yang nguji. Yap, sangat setuju sekali ya. Ini mungkin ujian juga buat Ayah Ruben ya, karena memang sih kalau orang baik itu gak akan jauh-jauh lah dari ujiannya, karena ya Tuhan atau Allah tuh sangat senang lah ketika hambanya tuh diuji berkali-kali gitu loh ya. Gitulah, namanya juga orang baik pasti ada aja yang ingin menjatuhkan, ada saja yang iri gitu ya. Pokoknya kita sebagai BXB support terus lah Ayah Ruben, keluarga The Onsu, veteran semuanya lah gitu. Ya ampun, itu yang buat berita tidak ada hati nuraninya banget, kayak tidak pernah bersekolah deh menyebarkan berita yang tidak benar. Sabar ya ayah, sabar ya ayah, semangat dengan syukur kesayangan. Yaps, yang udah gue bilang di awal ya, ini berita sekali lagi hanya mencari keuangan, sampai-sampai membohongi seluruh pembacanya. Dia udah nggak peduli apa dampaknya, yang penting dapat uang, terus nama beritanya tuh bisa terkenal lah gitulah. Segala cara dilakukan gitulah ya. Aduh, demi sebuah ketenaran atau rating lah ya, kayak gitu-gitu. Coba sekarang kita cari ya di web ini ya mengenai Grid Star nih ya. Oke, BSB ini mengenai Grid Star ya. Ungkap soal hak asuh Ruben Onsu, veteran Peto sedih saat berulang tahun gegara hal ini. Veteran Peto sedih, tahu gua sih ya veteran Peto tuh bahagia ya waktu ulang tahun di Brownies itu ya. Bahagia-bahagia aja. Ada-ada aja nih berita ya. Bicara hak asuh anak Ruben Onsu dan veteran Peto, ternyata masih harus hadapi satu persidangan lagi.
Bethan Peto selama ini berstatus sebagai anak asuh dari presenter Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebagai anak asuh, rupanya masa berlaku untuk hidup bersama Ruben Onsu dan Sarwenda tinggal setahun lagi. Keadaan ini membuat Bethan Peto cemas akan nasibnya nanti. Aduh, cemas akan nasibnya nanti. Wah, ini benar-benar mengguncang Bethan banget sini. Ini aduh ya Allah, kenapa sih ya? Berita yang kayak gini tuh harus ada gitu loh. Dan Ruben juga tadi bilang kan di Instagramnya ini nggak ada persetujuan, nggak ada wawancara, langsung jebret posting aja. Wah ini siap-siap sini website Great Star bisa kena bahaya sini. Oke Bixbia, mungkin gue rasa cukup lah ya kita mengenai pembahasan inilah ya. Yang paling terpenting di sini poin adalah sangat miris sekali ya ketika berita media di Indonesia masih dengan cara seperti ini ya, ketika mengasih sebuah konsumsi ke publik harus bohong gitu, harus menyebar hoax gitu loh ya. Sudah jelas ya, Ruben di situ sudah menegaskan bahwasannya Ruben pasti kecewa sekali dengan berita seperti ini. Tidak ada persetujuan wawancara, tidak ada persetujuan mengenai informasi-informasi yang dapat dari Ruben langsung. Ini kayak berita langsung kayak ngamblang aja, kayak ngarang gitu aja lah ya. Yang penting judulnya menegangkan, bikin orang tertarik, udah dia dapat uang gitu lah. Udah pokoknya seperti itulah ya. Itu udah sangat miris sekali lah. Pokoknya buat media-media berita di Indonesia, semoga jangan ada lagi lah yang seperti inilah. Ini sangat-sangat merugikan banyak pihak pasti nantinya lah ya, terutama pihak dari keluarga Onsu ya, keluarga ayah Ruben. Aduh, gua sebagai warga Indonesia sangat-sangat miris ya kalau media berita kita seperti ini terus gitu loh. Nanti lama-kelamaan masyarakat kita tuh selalu dibohongi dengan berita-berita hoax gitu loh, gampang gampang difitnah, gampang diadu domba. Itu sih yang bahaya. Pokoknya semoga dengan kasus seperti ini kita sebagai konsumsi yang suka main internet jangan sampai mudah terpengaruh ya dalam hal-hal seperti ini. Kalau bisa sih kalian cari lagi sumbernya. Pokoknya kalian tuh jangan mudah percaya gitu aja. Kalian cari lagi tuh sumber-sumber yang banyak ya lah. Kalau perlu sampai 5 sumber atau 10 sumber terserah deh. Yang penting kalian tuh jangan mudah cepat percaya gitu loh ya. Karena lebih baik ya kita mencari kebenaran tuh berkali-kali, jangan hanya sekali aja sih kayak gitu. Pokoknya dalam video kali ini banyak lah yang bisa kita ambil ya, terutama mengenai jangan mudah percaya dalam berita-berita media di internet. Karena berita-berita media di internet itu ya dia mencari rating juga gitu loh ya. Jadi lebih baik kita mencari lagi kebenarannya itu berkali-kali gitu lah. Yaudah gitu aja ya buat BXB ya. Semoga BXB semua dapat sadar, dapat lebih baik lagi ya ke depannya untuk mengkonsumsi mengenai berita di internet. Pokoknya kita sebagai warga yang baik harus bisa mencari hal-hal sesuatu yang baik dan diuji lagi kebenarannya gitu. Ya udah BXB segitu aja. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Gue Alif WN, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.